Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita ucapkan karena mana kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan kita sekarang masih melaksanakan kewajiban kita, yaitu kewajiban puasa Ramadan. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kekaribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umat beliau dapat syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku semua? Siswi kelas 7B ya. Kelas 7B. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat walaupun dalam keadaan berpuasa ya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita memasuki puasa hari yang ke-14 ya. Hari yang ke-14. Semoga puasanya tetap semangat, tetap kuat ya. Dan tetap mengikuti semua kegiatan-kegiatan Ramadan pada hari ini ya, khususnya kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan yang kalian isi di dalam checklist yang ada diberikan oleh Bagian Keagamaan ya, seperti mengaji, sholat berjamaah ataupun sholat baik itu sholat sunat ataupun sholat wajib ya, dan sebagainya. Semuanya harus tetap selalu dilaksanakan dengan tertib, dengan baik, dengan khusyuk dan dengan ikhlas ya. Oke. Baik, pada hari ini kita akan sama-sama mengkaji materi Ramadan ya. Materi Ramadan yang berkenaan dengan materi kita, yaitu tentang ibadah puasa Ramadan ya. Ibadah puasa Ramadan. Pada materi sebelumnya kalian mungkin sudah belajar atau diberikan materi tentang beberapa hal ya, dari awal sampai akhir yang berkaitan dengan puasa Ramadan ya. Kali ini kita akan belajar tentang ibadah pada malam Ramadan atau biasa disebut dengan Qiyamul Lail. Oke. Ibadah Ramadan adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh agama kita ya. Karena bulan Ramadan adalah bulan panen. Kalau bahasa kitanya ya, panen pahala di mana-mana yang nilainya dilipat gandakan 10 kali lipat, akan lebih pada bulan-bulan yang lain. Pada bulan Ramadan khususnya malam hari itu sangat dianjurkan. Ada beberapa ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan ya. Khusus kita pelajari pada hari ini adalah tentang Qiyamul Lail atau mendirikan malam Ramadan ya. Perintah ini ada dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, dari hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beribadah di malam Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala, maka ia dihapus dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini adalah dalil untuk mendirikan Qiyamul Ramadan atau Qiyamul Lail pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, hendaknya kita isilah malam Ramadan itu dengan kegiatan-kegiatan, ya, kegiatan-kegiatan ibadah, wabil khusus salat, ya, khusus salat dan juga membaca Al-Qur'an. Nah, dalam bulan Ramadan biasanya kita melaksanakan tarawih, ya, tarawih. Tapi sebenarnya banyak amal-amalan sunat yang lain yang sangat dianjurkan. Karena pada bulan Ramadan ini salat-salat sunat itu nilainya sama seperti salat wajib. Oleh karena itu jangan malas untuk melaksanakan salat-salat sunat pada bulan Ramadan ini, ya. Dan juga perlu tingkatkanlah amal-amal ibadah salat ini, ya. Seperti salat sunat rawatib, baik itu salat sunnah qabliyah ataupun salat sunnah ba'diyah, yang mana nilainya itu lebih besar daripada nilai salat sunnah tarawih, ya. Jadi karena itu yang biasa malas melaksanakan salat sunat qabliyah ba'diyah, tolonglah pada bulan Ramadan ini jangan sampai ditinggalkan melaksanakan salat sunat tersebut, karena nilai pahalanya lebih besar dibandingkan nilai pahala melaksanakan salat sunat tarawih yang jumlahnya 20 rakaat, ya. Itu, jadi utamakan itu. Jangan sampai kita mengutamakan tarawih sedangkan salat sunat qabliyah ba'diyah kita tinggalkan. Itu sungguh sangat rugi, ya. Rugi kita. Kita berlapah-lapah kita tuh lapah-lapah melaksanakan, nilai pahalanya kada seberapa dibandingkan nilai pahala salat sunat rawatib. Tambah dengan salat sunat duha ataupun salat sunat witir dan tahajud. Jadi ini kesempatan untuk menggali pahala sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan ini, bukan hanya tarawih saja, ya. Nah, oleh karena itu tolong tingkatkanlah kegiatan salat sunnah di bulan Ramadan ini, ya. Salat tarawih 20 rakaat. Di malam Ramadan biasa kita melaksanakan, ya, salat tarawih itu 20. Ada mungkin saudara-saudara kita yang mungkin hanya melaksanakan 8 rakaat saja. Itu sah-sah saja, ya, karena memang ada dalilnya. Ya, pada umumnya salat sunnah itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW beberapa rakaatnya, ya, seperti salat witir itu ada yang 3, ada yang 1, maksudnya yang ganjil-ganjil, ya. Ada 1, 3, 5, 7 itu salat witir kalau ganjil. Biasanya salat witir ini adalah salat yang dilakukan sebagai salat penutup daripada salat sunat pada waktu malam hari, ya. Kemudian salat duha itu adalah salat yang dilaksanakan pada waktu matahari mulai naik, ya, di pagi hari. Kemudian salat tasbih ini biasa kita laksanakan pada saat malam nisfu Saban. Itu ada tuntunannya juga. Kemudian salat hari raya, ya, baik salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu ada tuntunannya. Kemudian salat gerhana, ya, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Kemudian salat minta hujan atau salat istisqa dan sebagainya. Nah, salat-salat tersebut ada tuntunannya langsung dari Rasulullah SAW. Namun dalam salat tarawih tidak dijelaskan segamblang salat sunnah lainnya tersebut. Namun
Penetapan tarawih 20 rakaat itu ada sumbernya, yaitu bersumber dari riwayat sahih berikut ini ya. Ada 4 tabi'in yang meriwayatkan tarawih itu 20 rakaat. Walaupun banyak riwayat katakan bahwa hanya 8 saja yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah. Siapa itu tabi'in? Tabi'in itu adalah para sahabat, bukan sahabat ya, orang-orang yang setelah sahabat ya. Artinya orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW secara langsung, tapi bertemu dengan sahabat Rasul. Yang pertama itu dari Sa'id bin Ziyad ya, Sa'id bin Ziyad. Beliau mengatakan, Nisaibi ni Ziyad annahu qala anna Umar bin Khattab radhiyallahu an jama'an nas fi Ramadan ala Abi bin Ka'ab wa ala Tamim Tamimid-Dari ala ihda wa ashiri wa raqa'ah yaqra'una bil iman wa yansarifuna inda furu'il fajri, yang artinya Umar mengumpulkan umat di bulan Ramadan dengan Imam Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari dalam atau dengan 21 rakaat. Mereka membaca ayat-ayat ratusan baru selesai ketika menjelang subuh. Riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan juz 2 halaman 496, Abdul Razak dalam Al-Mushaf juz 4 halaman 260. Ini adalah riwayat tentang melaksanakan salat tarawih 21 rakaat yang pada saat itu membaca ayatnya banyak ya, sampai ratusan ayat, sehingga baru selesai ketika menjelang subuh. Bayangkan ya, kalau melaksanakan tarawih itu mulai habis isya sampai subuh hanya selesai. Mungkin ini hampir khatam Quran ya, khatam Quran baru bisa selesai. Kemudian yang kedua yang diriwayatkan oleh Yazid bin Rauman. Yazid bin Rauman. An Yazid ni Raumana qala kana nasu yaqumuna fi zamani Umar bin Khattab fi Ramadan bisalasin wa ishrina rak'atan, yang artinya umat Islam di masa Umar beribadah di malam bulan Ramadan dengan 23 rakaat. Maksudnya 20 rakaat tarawih, kemudian 3 rakaat witir yang biasa kita lakukan. Ini ada di dalam buku Al-Muwatta karangan Malik ya, di 1 halaman 115. Kemudian yang ketiga, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. An Yahya ibni Sa'id Al-Qattan anna Umar bin Khattab amara rajula yusalli bihim 20 rakaah. Umar memerintahkan seseorang menjadi imam sholat tarawih dengan umat Islam sebanyak 20 rakaat. Hadis riwayat, bukan hadis ya, riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Mushaf Al-Mushanaf juz 2 halaman 163. Nah, ini sholat tarawihnya sebanyak 20 rakaat yang diperintahkan oleh Umar ya kepada imam untuk melaksanakan tarawih sebanyak 20 rakaat. Kemudian yang keempat, Abdul Aziz bin Rafi.
an Abdul Aziz ibni Rafi' qala kana Abiyu ibni Ka'ab yusalli bin nasi fi Ramadan bil Madinati 20 rakaah wa yutiru bisalas. Ubay bin Ka'ab menjadi imam tarawih di bulan Ramadan di Madinah sebanyak 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Riwayat Ibnu Abi Sa'ibah dalam Al-Mushaf halaman juz 2 halaman 163. Para tabi'in, yaitu orang yang bertemu dengan sahabat Nabi, membuktikan bahwa di Madinah saat itu salat tarawihnya 20 rakaat. Ya. Imam Al-Turmuji berkata, wa aktsaru ahli ilmi ala ma ruwiya an Umar wa Ali wa ghairihima man ashabin nabi 20 raka'ah wa huwa qaulu Sauri wa bini Mubaraki wa Syafi'i wa qala Syafi'i wa hadha adraktu bi baladina bi Makkah yusalluna 20 raka'ah. Yang artinya mayoritas ulama mengikuti riwayat Umar, Ali dan sahabat Rasulullah SAW. Yang lainnya sebanyak 20 rakaat. Ini adalah pendapat As-Sauri, Abdullah bin Mubarak dan Al-Syafi'i. Al-Syafi'i berkata, seperti ini yang saya jumpa di negeri kami Mekah. Umat Islam sholat 20 rakaat. Sunan Al-Turmuji juz 3 halaman 169. Nah, jika masih ada kelompok yang menggugat keabsahan tarawih 20 rakaat, maka cukup kita bantah dengan riwayat tersebut ya. Dengan pernyataan dari ulama salafi yaitu Syekh Abdullah Al-Faqih. Ya. Beliau mengatakan wa bi majmu' hadhihi riwayati yatabayyanu annal 20 raka'ah kanat hiya sunnatal ghalibah ala tarawih fi zamani Umar bin Khattab radhiyallahu an wa misla salati tarawih amran masyhuran yatanaqaluhu jailu wa ammatun nas wa riwayatu Yazid bin Raumani wa Yahya Qattani yu'tabaru bihima wa in kana lam yudrika Umar fa innahuma wala syakka talaqayahu an majmu'in nas alladzina adrakuhum wa dzalika amru la yahtaju ila rajuli yusannidu fa innal madinata kullaha tusannidu. Artinya, secara keseluruhan dari riwayat ini menjadi jelas bahwa 20 rakaat adalah sunat yang unggul dalam tarawih di zaman Umar bin Khattab. Yang seperti tarawih ini adalah hal yang populer yang diwariskan oleh generasi dan mayoritas umat Islam. Riwayat Yazid bin Roman dan Yahya Qatan adalah diterima meski keduanya tidak menjumpai Umar. Sebab keduanya sudah tidak diragukan lagi menerima amalan ini dari sekelompok umat Islam yang menjumpai Umar dan sahabat. Nah, hal semacam ini tidak perlu sanad sebab penduduk Madinah secara keseluruhan menjadi sanad tarawih. Nah, ini adalah merupakan kita istilahnya apa yuk? Semacam dalil ya. Dalil untuk melaksanakan salat tarawih 20 rakaat. Pak, seandainya kurang, Pang, kita 48 aja boleh.
boleh kita melaksanakan sholat sunat cuma 8 saja boleh. Kada tarawih bang, bolehlah, boleh aja juga. Karena memang itu hanya melaksanakan sholat sunat ya. Tapi alangkah baiknya di momen Ramadan ini tarawih tersebut kita laksanakan. Mumpung bulan panen ya, panen pahala. Pahalanya besar, sangat besar. Apalagi pelaksanaan tarawih ini hanya ada pada malam bulan Ramadan ya. Oleh karena itu janganlah kita malas melaksanakannya ya. Kalau kita malas ya istilahnya sama saja dengan bulan-bulan yang lain, tidak kita manfaatkan untuk melaksanakan salat tarawih tersebut ya, salat sunat tersebut ya. Tapi ingat, jangan sampai kita melaksanakan tarawih kemudian salat sunat kita tinggal, apalagi kita meninggalkan salat-salat yang wajib. Jangan sampai terjadi. Oleh karena itu ya, kita isi Ramadan ini dengan amalan-amalan yang banyak ya. Jangan kita tinggalkan amal-amalan sunnah yang sudah dituntunkan kepada kita ya. Karena bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan panen pahala ya, pahala yang berkali-kali lipat. Nah, karena sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ya, dengan karena iman kepada Allah dan mengharap pahala, maka akan dihapus segala dosanya di masa lampau. Artinya kalau kita beribadah dengan sebaik-baiknya, hanya mengharapkan ridha Allah, tidak terpaksa ya, tidak kulir-kulir bahasa kitanya ya, maka dosa-dosa kita di masa lampau akan dihapuskan oleh Allah dan kita kembali seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa ya. Jadi Bapak berharap kalian sebagai siswa ya bisa simak video ini dengan baik dan juga dapat mengamalkan, kita sama-sama mengamalkan dan memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya melaksanakan ibadah hanya karena Allah ya, karena Allah bukan karena yang lain. Isilah ibadah-ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, baik dengan melaksanakan sholat ya, puasa sudahnya ya, kemudian melaksanakan sholat baik salat wajib ataupun salat sunat, ataupun membaca Al-Quran dan yang lainnya. Demikian yang mungkin dapat Bapak sampaikan ya. Salah hilap Bapak mohon maaf. Jika ada yang mungkin masih belum jelas dengan penjelasan Bapak dalam materi ini, Bapak berharap silakan tanyakan ya, baik secara langsung kalian DM dengan Bapak ataupun lewat grup ya, grup WA ini ya. Silahkan untuk kalian tanyakan. Nah, salah hilap Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita dan dapat dilaksanakan dalam kegiatan melaksanakan Ramadan pada tahun ini ataupun di masa yang akan datang. Bapak akhiri dengan ucapan hadanallah wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.